Yo, what's up guys? Selamat datang di podcast Ngobrol Santai tapi Berisi. Di sini kita bakal bahas sejarah tapi santai, jadi gak bikin pusing. Betul banget, kali ini kita bakal bahas tentang agresi militer Belanda 1. Walaupun ini materi sejarah, tapi ceritanya juga lumayan bikin tegang loh. Iya dong, bayangin aja Indonesia baru aja merdeka. Belanda malah datang tapi pingin menguasai Indonesia. Padahal kita udah proklamasi tahun 17 Agustus 1945 ya. Iya. Tapi Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia sepenuhnya nih. Oke, jadi agresi militer Belanda 1 itu dimulai tanggal 21 Juli 1947. Belanda melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Indonesia nih, terutama di Jawa sama Sumatera. Nah, mereka ngebut serangan itu sebagai aksi polisionil. Keren banget namanya ya. Keren. Padahal mah kenyataan itu mah perang. Iya, mereka bilang cuma mau menjaga keamanan dan ketertiban, padahal tujuan aslinya pengen merebut wilayah penting di Indonesia nih. Apalagi waktu itu Indonesia tuh punya banyak hasil perkebunan sama sumber daya alam yang nilainya tinggi. Jadi Belanda masih pengen nih dapat keuntungan dari Indonesia. Dan waktu itu kondisi Indonesia juga masih belum stabil setelah merdeka. Jadi Belanda ngira Indonesia gampang buat ditaklukin lagi. Tapi ternyata rakyat Indonesia nggak tinggal diam dong. Tentara Indonesia dan rakyat langsung melakukan perlawanan. Walaupun senjata Indonesia masih kalah lengkap sama Belanda, tapi semangat juangnya tetap tinggi banget. Bahkan banyak rakyat biasa ikut bantu perjuangan. Ada yang jadi kulir, bantu logistik, sampai ikut perang juga. Ini nunjukin kalau perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu bukan cuma tugas tentara, tapi seluruh rakyat Indonesia. Iya betul. Oke nih, kayaknya ini ada dampak dari agresi militer apa aja sih guys? Nah, dari akibat agresi ini, banyak daerah penting yang dikuasai Belanda. Indonesia jadi ngalamin kerugian yang besar banget, baik dari wilayah maupun ekonominya mereka. Banyak rakyat juga harus mengungsi karena di daerah tempat tinggal mereka jadi lokasi perang. Tapi ada satu hal penting nih guys. Dunia internasional mulai memperhatikan konflik antara Indonesia dan Belanda loh. Betul, negara-negara ini mulai sadar kalau Belanda sebenarnya cuma pengen penjajahan lagi terhadap Indonesia. Akhirnya PBB turun tangan buat membantu menyelesaikan konflik ini. Lalu dibentuklah Komisi 3 Negara atau KTN yang bertugas jadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Nah, kalian tahu nggak sih negara-negara yang ikut dalam KTN? Belum tahu nih, apa aja tuh? Negara yang ikut dalam KTN itu ada Australia, Belgia, bahkan sampai Amerika Serikat loh. Nah, dari situ akhirnya dilakukan perundingan yang menghasilkan perjanjian Renville tahun 1948 nih. Seingat saya nih, perjanjian tentang Renville itu terjadi di mana sih? Seingat saya nih, perundingan Renville dilakukan di atas kapal perang nih guys, kapal perang Amerika Serikat yang namanya USS Renville. Tapi ya gitu, sayangnya sih hasil perjanjiannya lebih banyak merugiin Indonesianya daripada nguntungin. Nah, karena wilayah Indonesia jadi makin sempit akibat garis demarkasi yang dibuat Belanda Walaupun begitu, Indonesia tetap berusaha mempertahankan kemerdekaannya dengan jalur diplomasi dan perjuangan rakyat. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi hikmah sama kesimpulannya. Boleh. Coba deh, kalau kalian pikir perjuangan para pahlawan tuh berat banget gak sih? Nah, iya, mereka rela kehilangan harta, rumah, bahkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Benar Hadit. Makanya kita sebagai generasi muda nih, jangan cuma mau nikmati hasilnya aja, tapi juga harus menghargai perjuangan mereka. Contohnya ya belajar dengan rajin, jaga persatuan dan gak gampang terpecah belah. Karena sekarang perjuangan kita bukan lagi melawan penjajah,
tapi melawan rasa malas atau kebodohan tuh. Setuju banget Tis, setuju banget gua. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!